warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami mengenai sistem inventory sekolah. Sebelum masuk ke demonstrasi aplikasi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang mendesain dan membangun proyek ini. Terutama ada saya sendiri, Muhammad Haikal Firmansyah. Ada saya, Andrew Zawidia. Saya Raisa Sabina. Saya Hendri Saputra Hasan. Saya Muhammad Suryadi Nambutu. Langsung saja mari kita lihat latar belakang dari proyek ini. Selanjutnya di sini saya sendiri akan membacakan menjelaskan form login. Pertama mari kita mulai dari halaman login. Di halaman login ini ada desain visual. Desain visual halaman ini menggunakan latar belakang ilustrasi animasi lingkungan sekolah yang ceria, memberikan kesan ramah untuk pengguna dan tidak kaku. Di sebelah kiri terdapat logo resmi MIN 18 Jakarta Timur untuk mempertegas identitas instansi. Di sini ada fungsi keamanan. Di panel sebelah kanan yang berwarna toska terdapat form autentikasi standar yang mewajibkan pengguna untuk memasukkan username dan password. Terdapat juga tombol login untuk masuk ke sistem dan tombol keluar untuk membatalkan proses. Form ini memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data inventory sekolah. Terus ada tahap input datanya. Pertama, masukkan username. Selanjutnya kita masukkan password. Setelah proses login berhasil, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama, yaitu dashboard inventory sekolah. Halaman ini dirancang sebagai pusat kendali yang informatif. Pertama ada menu navigasi atau sidebar kiri. Di sisi kiri terdapat menu navigasi yang komprehensif untuk mengelola seluruh data inventory. Menu ini mencakup pengelolaan master data seperti kategori, supplier, user, dan ruangan. Selain itu, terdapat menu untuk mencatat transaksi inventory seperti barang masuk, kerusakan, dan mutasi, serta menu report untuk mencetak laporan. Ringkasan data atau top panel. Di bagian atas area utama dashboard terdapat kartu ringkasan atau summary yang menampilkan metrik secara penting secara real time. Di sini admin dapat langsung melihat angka total barang rusak, mutasi, dan jumlah user yang terdaftar tanpa harus membuka laporan rinci. Ketiga, grafik visual. Tepat di bawahnya terdapat grafik inventory tahun ini. Grafik batang atau bar chart ini memvisualisasikan perbandingan antara barang masuk dan barang keluar atau rusak setiap bulannya, sehingga tren inventory dapat dipantau dengan sangat mudah. Terakhir, log aktivitas. Terakhir di bagian paling bawah terdapat tabel aktivitas terbaru. Tabel ini berfungsi sebagai audit trail yang mencatat riwayat pergerakan sistem, seperti kapan mutasi barang atau laporan barang rusak terjadi, lengkap dengan ID transaksi dan tanggalnya. Secara keseluruhan, antarmuka sistem ini dirancang agar intuitif, informatif, dan relevan dengan kebutuhan staf sekolah. Dengan sistem ini, kami berharap pengelola fasilitas di MIN 18 Jakarta dapat berjalan lebih struktur, transparan, dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang form data barang. Form data barang bagian ini adalah pusat pendataan barang di sekolah. Di sini kita bisa menginput barang baru, update stoknya, cek kondisi barangnya masih bagus atau rusak, dan mencatat di ruangan mana barang itu disimpan. Intinya, ini halaman utama buat memastikan semua fasilitas sekolah tercatat dengan rapi. Di sini ada tabel form data barang.
Nah, ID di sini ID barangnya terisi otomatis, jadi kita tidak usah mengisi ID barangnya, kita lanjut ke nama barang. Nama barangnya kita kasih laptop. Nah, kategorinya kita memilih elektronik. Dan stoknya kita kasih 5. Kondisi barangnya rusak, kita pilih rusak. Dan lokasinya di kelas, kita pilih kelas. Dan setelah itu kita klik simpan. Nah, jadi otomatis barangnya berhasil disimpan di tabel di bawah sini. Dan di situ ada tombol reset, hapus, dan edit. Jikalau kita ingin mengreset barangnya, kita bisa klik dulu di tabel di bawah situ, barang mana yang mau di reset, dan setelah itu klik reset. Nah, otomatis barangnya otomatis hilang, dan setelah itu kita mencoba ke tombol hapus. Jikalau kita ingin menghapus, kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di tombol reset, kita mengklik barangnya di tabel, dan setelah itu klik hapus. Data berhasil, nah barang berhasil dihapus. Setelah itu kita ke edit. Kita sama mengklik barangnya di tabel di bawah sini, setelah itu kita klik edit. Dan ini di sini kita mau mengedit barangnya, kita ke stok. Stoknya kita misalnya kita kasih 3 yang mau diedit. Nah, setelah itu kita klik edit. Jadi di tabelnya sudah muncul barangnya otomatis diedit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang from data kategori. From data kategori, halaman ini gunanya supaya barang-barang tidak berantakan. Kita bisa mengelompokkan barang sesuai jenisnya, misalnya kategori elektronik ataupun mebel. Ada juga fitur pencarian biar kalau datanya sudah banyak, kita tetap gampang menemukannya. Di sini ada from data kategori. Di sini ID kategori sudah terisi otomatis, jadi kita tidak perlu mengisi ID kategorinya, kita langsung ke nama kategori. Misalnya nama kategorinya kita beri nama alat kebersihan. Nah, kita masukkan alat kebersihan. Setelah itu kita ke tombol simpan, kita klik simpan. Nah, jadi di bawah tabel ini otomatis tersimpan. Jikalau kita ingin mengedit nama kategorinya, kita bisa klik lagi ke di bawah tabel situ kategori mana yang mau diedit. Misalnya kita klik di alat kebersihan. Nah, kita ke nama kategori, kita ganti. Misalnya kita masukkan perlengkapan olahraga. Nah, setelah itu kita ke tombol edit, kita klik edit. Nah, data berhasil diubah, jadi otomatis di bawah tabel kategorinya berhasil diedit. Dan setelah itu, jikalau kita ingin menghapus kategorinya, kita bisa klik lagi kategori mana yang mau dihapus. Misalnya di sini perlengkapan olahraga, kita klik dan kita klik hapus. Data berhasil dihapus, jadi otomatis sudah berhasil dihapus. Di sini saya akan menjelaskan tentang from data supplier. From data supplier ini adalah buku kontak untuk vendor atau toko tempat sekolah membeli barang. Kita simpan data nama supplier, alamat, sampai nomor teleponnya. Di sini jadi kalau butuh sesuatu atau ada urusan terkait pengadaan barang, datanya sudah tersimpan aman di sistem. Nah, di sini ada from data supplier-nya. ID supplier-nya, misalnya kita ingin masukkan ID supplier-nya, kita klik ke tabel di bawah sini. Nah, ID supplier-nya misalnya kita klik di PT ABC. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini ID supplier-nya sudah muncul. Jikalau kita ingin mengedit ID supplier-nya, kita di sini jikalau saya ingin mengedit alamat, jadi alamatnya saya edit, kita hapus Bandungnya,
Alamatnya jika di sini saya masukkan alamatnya misalnya di Jakarta. Nah, setelah itu kita klik edit. Jadi data suppliernya berhasil diedit di bawah table di situ. Dan jikalau kita ingin mereset data suppliernya, kita kembali ke tabelnya. Misalnya supplier ABC yang mau di reset, kita klik. Setelah itu kita klik enter dan kita klik reset. Nah, data suppliernya berhasil di reset. Jikalau kita ingin menghapus data suppliernya, kita kembali ke tabelnya. Misalnya apa yang mau dihapus, nama supplier apa yang mau dihapus, misalnya kita ingin menghapus PT ABC. Kita klik PT ABC-nya, kita klik enter. Setelah itu kita ke tombol hapus. Nah, di sini otomatis terhapus data supplier. Ya. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengisian form data unsur. Form data unsur ini bertujuan untuk menginput atau mendaftarkan siapa saja yang nanti akan diberikan hak akses ke dalam sistem ini. Data yang didaftarkan akan diisi sekaligus akan digunakan sebagai data kredensial login bagi para unsur. Pertama-tama bisa kita lihat bersama di layar, terdapat beberapa kolom yang perlu diperhatikan, yaitu ada ID unsur, unsur name, password, dan level. Untuk ID unsur, kolom ini akan secara otomatis terisi oleh sistem. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi secara manual. Selanjutnya ada kolom unsur name. Di sini kita bisa isi contohnya Henry, unsur name-nya. Lalu passwordnya yang kita mudah diingat, contohnya 123 456. Untuk levelnya misalnya Henry ini seorang admin, lalu kita klik admin. Lalu kita simpan. Di sini sudah sudah tersimpan di bawah. Lalu kita klik Henry itu. Lalu misalnya kita mau Henry ini kita mau edit sebagai unsur. Lalu kita klik unsur, terus langsung klik edit. Di sini sudah terlihat di bawah di levelnya sudah menjadi unsur. Kita klik lagi Henry. Lalu kita coba tombol batal. Sudah terlihat unsur name dan passwordnya itu sudah tidak terlihat. Lalu kita klik lagi Henry. Lalu kita coba hapus. Sudah terlihat di bawah nama Henry ini sudah tidak ada, sudah kita hapus. Lalu kita coba data unsurnya. Misalnya unsurnya itu ikal. Lalu kita cari. Sudah terlihat di bawah unsur name-nya ada ikal. Ini saya ingin menjelaskan mengenai alur kerja dari salah satu fitur di sistem kita, yaitu from data ruangan. From data ruangan ini bertujuan utama untuk menginput atau mendata ruang-ruang apa saja yang ada di dalam sekolah atau tempat yang kita miliki saat ini. Dengan form ini, seluruh data aset ruangan akan terekam secara terpusat dan rapi. Sekarang kita masuk ke cara pengisiannya. Jika diperhatikan, layar komponen pertama yang kita temukan adalah ID ruangan. Bagian ID ruang ini tidak perlu lagi diisi secara manual karena akan secara otomatis terisi oleh general langsung oleh sistem. Selanjutnya ada kolom nama ruangan. Di sini di ruangan, misalnya nama ruangannya kelas 5A. Lokasinya ada di lantai 1. Lalu kita simpan. Di sini sudah terlihat di bawah kelas 5A dan levelnya di lantai 1 sudah terlihat dengan jelas. Lalu kita klik. Misalnya data ini mau kita edit, lokasinya menjadi lantai 2. Lalu kita edit.
data sudah berhasil diubah. Kita lihat sudah jelas lantainya sudah berubah menjadi lantai 2. Lalu kita klik, kita coba tombol reset. Kita klik, nah sudah terlihat ID ruangan, nama ruangan, lokasi sudah terhapus. Lalu kita coba tombol hapus, kita klik kelas 5A yang tadi, lalu kita hapus. Data sudah terlihat, tidak ada. Lalu kita cari ruangan, misalnya di sini perpustakaan, data ruangannya perpustakaan. Lalu kita klik cari. Di sini sudah terlihat di perpustakaan, lokasi perpustakaan sudah terlihat dengan jelas. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengisian form barang masuk. Form barang masuk ini bertujuan untuk mencatat setiap transaksi masuk barang ke dalam gudang atau stok sekolah, baik barang yang dibeli dari supplier maupun barang yang diterima dari pihak lain. Pertama-tama bisa kita lihat bersama di layar. Pada bagian atas terdapat kolom data transaksi yang meliput ID transaksi, petugas, ID unsur, tanggal, dan supplier. Untuk ID transaksi, kolom ini terisi secara otomatis oleh sistem seperti BM005. Ini sudah terisi secara manual oleh sistem, jadi tidak perlu lagi diketik secara manual. Selanjutnya ada tanggal. Di sini kita bisa pilih tanggalnya, misalnya Juli tanggal 10. Tinggal kita klik tanggal 10, sudah tertera tanggal 10. Lalu petugasnya, kita pilih petugas misalnya Andrew. Nah, ID unsur ini sudah otomatis terisi karena Andrew, jadi unsurnya itu U002. Lalu supplier, kita pilih supplier. Di sini ada PT EKJ. Lalu kita klik PT EKJ. Di sini input data barang. Barang kita pilih barangnya. Kita klik di sini misalnya meja. Lalu kita klik 5, jumlahnya 5. Lalu kita keterangannya kondisi barang ini baik. Lalu kita klik tambah. Daftar barang masuk ini sudah terlihat dan tersimpan, nama ID barang, nama barang, jumlah, dan keterangannya sudah terlihat dengan jelas. Lalu kita klik simpan. Sudah? Di sini terdapat form kerusakan barang. Di sini bisa kita lihat 3 pilar. Ada data kerusakan, input data kerusakan, dan daftar kerusakan barang. Baik, kita mulai dari data kerusakan dulu ya. Yang pertama, ada ID kerusakan, di mana ID tersebut sudah terisi otomatis, jadi kita tidak perlu mengisinya kembali. Selanjutnya, ada data petugas. Kita mengklik nama petugas yang kita pilih, misalnya Andrew. Dan saat kita mengklik, ID petugas akan otomatis terisi. Selanjutnya, kita mengklik icon kalender kecil pada tanggal. Selanjutnya, kita akan memilih tanggal 4. Oke, setelah semua data kerusakan terisi, kita lanjut ke pilar input data kerusakan. Ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya pada pilih barang, nanti kita akan memilih barang meja. Kita akan memilih merek meja, lalu kita akan memasukkan jumlah kerusakan barang yang kita inginkan, misalnya 2. Lalu kita mengisi keterangan kerusakan seperti
patah kaki meja. Setelah itu, kita klik tambah untuk menyimpan data yang sudah kita isi. Setelah ditambahkan, otomatis akan muncul ke daftar kerusakan barang. Pertama, kita cek apakah sudah sesuai ID barangnya, nama barangnya, jumlahnya, dan keterangannya. Jika sudah sesuai, lalu kita klik simpan, maka itu akan otomatis tersimpan. Setelah itu kita bisa melihat hasil dari data yang kita simpan pada menu tampilan dashboard dengan mengklik home. Berikut adalah tampilan setelah kita simpan. Di sini ada jumlah barang kerusakan. Jumlah tersebut itu sudah termasuk dari data jumlah kerusakan yang baru saja kita input. Dan pada bagian aktivitas terbaru, pada bagian aktivitas terbaru itu menampilkan keterangan apa yang kita lakukan pada sistem ini seperti pada tanggal 4. Saya akan menjelaskan mengenai form mutasi barang. Di halaman ini terdapat 3 kolom atau bagian utama, yaitu data mutasi, input data barang, dan daftar mutasi barang. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita simulasikan menggunakan contoh dari data sebelumnya, yaitu kasus meja yang rusak karena patah kaki. Pertama, kita masuk ke bagian data mutasi. Di sini ID mutasi sudah terisi dan tercatat secara otomatis oleh sistem. Jadi, kita tidak perlu mengisinya manual. Selanjutnya, kita pilih tanggal mutasi sesuai dengan data yang mau kita masukkan. Pertama, kita pilih icon kalender kecil, lalu kita masukkan tanggal kita seperti tanggal hari ini, tanggal hari ini ya tanggal 6. Nah, selanjutnya kita pilih petugas. Kita tinggal klik saja lalu akan muncul daftar nama petugas. Misalnya kita pilih nama Andrew. Setelah dipilih ID petugas milik Andrew akan langsung tertampil secara otomatis di kolom ID petugas. Setelah itu, kita tentukan pergerakan barangnya melalui kolom ruang asal. Ruangan asal ini menjelaskan dari mana barang itu berasal. Karena meja ini sebelumnya ada di perpustakaan, kita pilih ruangan, kita pilih perpustakaan. Dan karena meja ini rusak dan akan dipindahkan ke gudang, maka ruang tujuan kita pilih gudang utama. Jika bagian mutasi sudah terisi, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu input data barang. Di kolom nama barang, kita ketik kata kunci barangnya. Dalam contoh ini kita ketik meja. Lalu kita klik tombol cari. Setelah diklik, sistem akan melacaknya dan ID barang akan terisi otomatis. Selanjutnya kita masukkan jumlah barang yang akan dimutasi sesuai data sebelumnya. Kita masukkan 2. Pada kolom keterangan kita isi dengan detail kerusakan atau alasan mutasi, yaitu patah kaki meja. Jika semua sudah lengkap, kita klik tombol tambah. Setelah kita klik tombol tambah, data meja tadi akan langsung masuk tercatat ke bagian ketiga, yaitu daftar mutasi barang. Di sini kita lakukan pengecekan akhir terlebih dahulu. Kita periksa apakah kode barang, nama barang, jumlah, dan keterangannya sudah sesuai. Jika sudah sesuai dan benar, kita klik tombol simpan untuk merekamnya ke dalam sistem. Oke, kita bisa klik tombol home untuk kembali ke menu dashboard. Di sini adalah tampilan data yang setelah kita simpan. Di sini ada jumlah mutasi barang. Dalam jumlah tersebut itu sudah termasuk dari data jumlah mutasi yang kita input. Untuk bagian aktivitas dapat kita lihat data aktivitas penambahan mutasi yang telah kita lakukan.
Selanjutnya mari kita beralih ke menu report atau laporan. Form report ini dirancang sebagai pusat pencetakan dokumen untuk seluruh aktivitas inventaris sekolah. Melalui halaman ini, admin atau kepala sekolah dapat dengan mudah menghasilkan berbagai jenis laporan yang dibutuhkan, seperti laporan data barang keseluruhan, laporan barang masuk, laporan mutasi, hingga laporan kerusakan. Form ini dilengkapi dengan fitur filter yang fleksibel, seperti fitur filter berdasarkan tentang waktu dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Hal ini memastikan laporan yang dicetak sangat spesifik, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan pada periode tersebut. Setelah parameter disesuaikan, pengguna cukup menekan tombol cetak dan sistem akan menggenerate laporan resmi yang terstruktur dan siap untuk dicetak atau disimpan sebagai arsip sekolah. Kini saya akan mencobanya dulu. Pertama kita pilih stok barang. Yang kedua kita tinggal memilih tentang tanggalnya, dari tanggal misal dari bulan Juni kita pilih tanggal 1 hingga 31 Juli 2026. Setelah sudah memilih tanggal, kita akan mengklik hasil laporan. Nah, ini sudah muncul di tinjau laporan di tabel laporannya. Ini hasilnya dari bulan Juni sampai bulan Juli. Sudah itu kita akan mencoba untuk mencetak. Selanjutnya kita akan mengklik tombol cetak. Nah, ini sudah muncul tombol, ini sudah muncul hasil report kita, hasil report dari stok barang. Kita akan mencoba untuk kondisi barangnya. Nah, alasan saya menggunakan form report ini, saya sengaja memutuskan untuk membuat satu form report yang terpusat dibandingkan mencetak tombol cetak secara terpisah di setiap form. Seperti misal di form data barang, form mutasi ada tombol cetak. Saya tidak memilih untuk memakai konsep yang seperti itu. Saya memilih membuat untuk form report sendiri agar tidak membingungkan pengguna yang menggunakannya. Dengan memisahkan antar muka, pengguna menjadi lebih bersih, rapi, dan mudah dipahami. Dengan adanya satu menu khusus report, pengguna memiliki pemahaman yang jelas. Jika saya ingin menginput data, saya ke menu data. Jika saya butuh dokumen untuk di print, saya ke menu report. Ini seperti konsep pelayanan satu pintu untuk semua kebutuhan cetak dokumen. Di form report khusus kita bisa memberikan opsi filter yang lebih mendalam, misalnya menggabungkan data mutasi dan data barang dalam rentang waktu tertentu. Hal ini sangat sulit dan tidak efisien jika harus dipaksakan masuk ke dalam form input biasa. Seringkali staf operasional boleh menginput data barang, tapi yang berhak melihat dan mencetak laporan keseluruhan hanyalah kepala sekolah atau kepala tata usaha. Dengan memisahkan menu report, saya dapat lebih mudah mengatur hak akses pengguna. Saya hanya perlu mengunci menu report untuk user biasa, tetap tanpa mengganggu pekerjaan mereka di form input data. Sekian presentasi
dari kelompok 1 mengenai aplikasi inventory sekolah ini. Semoga solusi digital yang kami tawarkan dapat membantu efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Terima kasih banyak atas teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.